Indonesia Barat, dan selanjutnya jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan berita daerah dalam bahasa Minang untuk kesempatan siang hari ini. 1. Kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Untuk mengawali perjumpaan siang hari kami sampaikan sari berita utama. Bupati 50 Kota Safni Sikumbang menegaskan pentingnya memahami nilai-nilai semangat perjuangan bangsa Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi Tari dorong seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi untuk menyelesaikan pengurusan sertifikat layak higienis sanitasi. Dan buletin Minang selengkapnya dibacakan De Aldila Safitri. Dun Sanak Pandanga bertindak sebagai inspektur upacara peringatan peristiwa Situjuh ke-77 tahun Bupati 50 Kota Safni Sikumbang menegaskan pentingnya memahami nilai-nilai semangat perjuangan bangsa Indonesia. Dan informasi selengkapnya disampaikan Alwan Ahmad Fauzan. Peristiwa ke-77 nan jatuh pada 15 Januari 2026 kapatang pemerintahan negari Situjuh Batua menghimbau seluruh warga untuk mengibarkan bendera merah putih sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai perjuangan dan nasionalisme. Pelaksana tugas PLT Wali Nagari Situjuh Batua Emil Nofri Irsyan mengatakan pemasangan bendera dilakukan sejak 1 Januari dan akan berlangsung hingga 31 Januari 2026. Menurutnya, pemerintah nagari Allah meminta seluruh jorong untuk menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar mengibarkan bendera di rumah masing-masing. Dun Sanak Pandanga, informasi terkait bertindak sebagai inspektur upacara peringatan peristiwa Situjuh ke-77, Bupati 50 Kota yang menegaskan pentingnya semangat nilai-nilai semangat perjuangan bangsa Indonesia, dilaporkan Alwan Ahmad Fauzan. Bupati 50 Kota sukses saratu sacara sederhana menggelar upacara peringatan peristiwa Situjuh ke-77 tahun di lapangan Khatib Sulaiman Jorong Tengah, Nagari Situjuh Batua, Kecamatan Situjuh, Limonagari, Kabupaten 50 Kota, Kamis 15 Januari kapatang. Hadir dalam upacara itu pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan diwakili asisten pemerintahan Jokesra Ahmad Zakri, Bupati 50 Kota Safni Sikumbang bersama Wakil Bupati 50 Kota Alul Badiri Toresya, jajaran Forkom
Forkopimda, TNI Polri, hingga barisan antar OPD Sarato pelajar. Bertindak sebagai inspektur upacara irup peringatan peristiwa Situjuah ke-77, Bupati 50 Kota Safni Sikumbang menegaskan kembali arti penting nilai Sarato makna kesejarahan yang dipetik dari peristiwa Tasabui, utamanya dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia di tengah agresi militer K2 Bulando. Mereka berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dan salah satunya adalah peristiwa yang sangat heroik dengan spirit yang luar biasa, yaitu peristiwa Situjuah, yang merupakan peristiwa nasional yang terjadi pada tanggal 15 Januari 1949, di mana selama ini dipahami hanya sebagai sejarah lokal Sumatera Barat. Hal ini terlihat dari semangat peristiwa Situjuah yang diperingati setiap tahunnya. Sainggo menurut Bupati Safni, peristiwa Situjuah nan ala berusia 77 tahun ko di Haroan indah hanya diperingati sebagai bagian dari sejarah lokal semata, namun juga memiliki arti penting dalam rangkaian peristiwa kemerdekaan Indonesia. Peristiwa itu sebagai mata rantai dari peristiwa pemerintah darurat Republik Indonesia atau PNRI di Sumatera Tengah, merupakan peristiwa yang sangat pahit, di mana telah terjadi penyerangan oleh pasukan penjajah Belanda ke Kota Tinggi, tempatnya berlangsung rapat para pejuang kemerdekaan Indonesia, yang menyebabkan gugurnya beberapa pemimpin pejuang di mana sebelumnya telah terjadi agresi. Diketahui peristiwa Situjuah nan terjadi pada 5 Bale 1949 merupakan salah satu peristiwa bersejarah di Kabupaten 50 Kota Sarato Nasional dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Selain ko puncak peringatan Situjuah ke-77 nan ala dilaksanakan pada Kamis 5 Bale Januari 2026 mengusung tema Teguhkan Bela Negara untuk Indonesia Maju. Selain ko rangkaian kegiatan peringatan ala diisi dengan upacara resmi Sarato prosesi tabur bungo sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan Sarato pejuang peristiwa Situjuah. Dari Kabupaten 50 Kota, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan. Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi Taruih mendorong seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menyelesaikan pengurusan Sertifikat Layak Higien Sanitasi atau SLHS. Informasi selengkapnya disaporkan oleh Yudi Prama Agustino. Pemerintah Kota Bukit Tinggi melalui Dinas Kesehatan taruh dorong seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG agar menyelesaikan pengurusan Sertifikat Layak Higien Sanitasi atau SLHS sesuai edaran Kementerian Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi, Ramli Andrian menjelaskan, sejak awal pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG, seluruh SPPG menjalankan tugas secara baik, tak bukti indah ada satu persoalan nan timbul pada setiap proses produksi hingga distribusi MBG kepada pelajar. Setelah dikeluarkannya surat edaran Dek Kemenkes pada Oktober 2025 lalu, hal tersebut langsung disosialisasikan kepada 14 SPPG nan ada di Bukit Tinggi, sehingga setiap SPPG berproses untuk memenuhi syarat agar terbitnya SLHS tersebut. Ramli Andrian menjelaskan, ada 14 SPPG nan beroperasi di Bukit Tinggi, seluruhnya adalah mulai melakukan pengurusan SLHS dan 5 unit SPPG adalah mengantongi dokumen SLHS, sementara 9 unit SPPG lainnya masih dalam proses pengajuan. Seluruh SPPG adalah berkomitmen untuk mengurus SLHS, ada sampai syarat nan harus dipenuhi untuk terbitnya SLHS. Pertama, seluruh petugas penjamah makanan di SPPG harus dilatih. Kedua, hasil inspeksi kesehatan lingkungan atau IKL memenuhi syarat. Ketiga, adalah melakukan pemeriksaan sampel air. Dan keempat, adalah melakukan pemeriksaan sampel makanan. SLHS ini persyaratan yang dikeluarkan setelah SPPG ini operasional. Jadi waktu itu ketentuan di surat edaran itu untuk SPPG yang sudah operasional sudah memiliki sertifikat layak higien sanitasi. Kemudian untuk SPPG yang akan berjalan, yang sedang izin operasional, sebelum berdiri harus punya SLHS. SLHS ini dikeluarkan oleh Pemko Bukit Tinggi melalui Dinas Kesehatan, sertifikat layak higien sanitasi. Beberapa tahap persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemilik SPPG. Seluruh SPPG sudah melakukan proses perizinan. Kemudian dari 14 yang operasional ini berarti sudah 5. Dari 14 yang operasional sudah 5 yang SLHS dan 9 sedang proses.
Meski demikian, Ramli Andrian meyakini hingga kini makanan yang diproduksi dari SPPG di Bukit Tinggi baik dan berkualitas. Apalagi Satgas MBG Bukit Tinggi yang digawang di gabungan pemerintah kota, Polresta dan Kodim 030 sampai Agam tarif melakukan pengawasan secara ketat. Takai izin SPPG menjadi kewenangan langsung dari Badan Gizi Nasional atau BGN dan Dinas Kesehatan tidak memiliki wewenang untuk mengizinkan atau menutui SPPG. Yudi Prama Agustino melaporkan. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Makan Bergizi Gratis MBG Yayasan Mapalus Alumni Sumanto 170 dan 1 Tondano Simpang Ampe, Kabupaten Pasaman Barat memastikan penerima manfaat berkebutuhan khusus akan diakomodasi. Kepala SPPG Yayasan Mapalus Alumni Sumanto 170 dan 1 Tondano Simpang Ampe, Genta Perbana mengatakan dari 3.000 penerima manfaat MBG, 8 diantaranya alat terdata memiliki alergi atau berkebutuhan khusus, serta pihaknya alat memastikan memperoleh manfaat. Menurut Genta Permana, penerima manfaat tasabi akan diberlakukan secara khusus ketika menu dan tidak bisa dikonsumsi yang bersangkutan akan diganti dengan menu berbeda. Pihaknya akan terus melakukan koordinasi lanjutan dengan sekolah termasuk mengupdate kebutuhan khusus serta evaluasi lanjutan dalam proses distribusi. Dalam usaha meningkatkan kesejahteraan petani, Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli pai meninjau kawasan alahan panjang untuk memastikan para petani di Tanah Datar dapat mengambil ilmu batanam bawang merah yang rancak supaya dapat bersaing di tingkat nasional. Berikut laporan Irsyad. Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli melakukan kunjungan karajo ke Alahan Panjang Kabupaten Solo untuk mendalami teknik budidaya bawang merah langsung dari para petani berpengalaman di wilayah itu. Dalam kunjungan itu, Ahmad Fadli menyatakan bahwa kehadiran pemerintah daerah bertujuan untuk mencari inspirasi juga memperdalam wawasan agrikultur agar dapat diterapkan oleh para petani di Tanah Datar. Ahmad Fadli menyampaikan harapannya agar para petani di daerahnya mampu menyerap ilmu itu sehingga Tanah Datar dapat bertransformasi menjadi salah satu sentral penghasil bawang utama tidak hanya di level Sumatera, tetapi juga merambah skala nasional. Dirinya juga menekankan pentingnya kolaborasi antar wilayah agar Kabupaten Tanah Datar juga Kabupaten Solo dapat bersinergi menjadi penyuplai gadang komoditas bawang di Indonesia. Lebih lanjut, Wakil Bupati menjelaskan bahwa upaya mengoptimalisasikan sektor pertanian berkaitan dukungan terhadap program makan bergizi gratis atau MBG yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kebutuhan akan bahan pangan berkualitas termasuk bawang merah akan mengalami peningkatan signifikan seiring pelaksanaan program nasional itu. Ya, alhamdulillah hari ini kita hadir di Alahan Panjang Kabupaten Solo, diundang sama kakanda kami, Kanda Nokrin, dan juga ada Pak Samsul, beliau yang sudah puluhan tahun berpengalaman menanam bawang di Kabupaten Solo ini. Kita berharap kehadiran kita di sini bisa menjadi inspirasi, kemudian menambah ilmu agar petani kami di Tanah Datar, terutama hari ini yang hadir adalah dari petani bawang, bisa menyerap ilmu yang bisa diterapkan nanti di lahan-lahan yang ada di Tanah Datar. Sebagai langkah konkret, Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli mengimbau seluruh masyarakat tani untuk mengaktifkan kembali lahan-lahan tidur yang ada di wilayah Tanah Datar. Ahmad Fadli menegaskan bahwa pengolahan lahan secara produktivitas sangat krusial agar kebutuhan dapat program MBG di seluruh penjuru tanah air dapat terpenuhi secara berkelanjutan melalui pasokan dari daerah. Irsyad melaporkan. Pemerintah Kota Pendengar, Kementerian Sosial Republik Indonesia menyerahkan santunan uang duka sebesar 2,92 miliar untuk 195 orang yang meninggal dunia kepada ahli waris korban bencana banjir bandang, tanah longsor serta angin kencang yang melanda daerah itu. Penyerahan santunan dilakukan Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal, Ketua Kelompok Kerja Pemulihan Kementerian Sosial Republik Indonesia Hijrah Manfaluti serta lainnya secara simbolis kepada ahli waris di aula kantor Bupati setempat. Ketua Kelompok Kerja Pemulihan Kementerian Sosial Republik Indonesia Hijrah Manfaluti mengatakan kementerian menyalurkan santunan 2,92 miliar untuk 195 korban bencana. Penyerahan santunan secara simbolis kepada
Perwakilan ahli waris dengan dana 15 juta rupiah dan mereka juga mendapatkan paket bahan kebutuhan pokok. Santunan yang disalurkan sebagai uang duka dari pemerintah dan bentuk kepedulian pemerintah dan hadir untuk korban maupun warga yang terdampak bencana alam yang melanda daerah itu pada akhir November 2025. Kantor Imigrasi Kelas 1 non-TPI Agam pastikan WNA terkendala syarat layanan akan dipakue. Berikut laporan Joni Marbeta. Mengertilah tentang imigrasi. Saya ada seorang warga negara asing, dia rupanya kita lihat di lapangan itu punya istri dan udah punya anak. Itu kalau kita secara ngobrol mencek identitas itu, apa aja yang kita harus dapatkan. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 non-TPI Agam Kizlar Asad SMM mengakui bahwa potensi kerawanan kedatangan warga negara asing WNA untuk bekerja di wilayah kerja Kanim Agam relatif aman dari pelanggaran keimigrasian. Meski demikian, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan dengan mempakui layanan pada sektor frontliner. Disampaikan Kizlar Asad saat kegiatan ramah tamah dan silaturahmi bersama awak media 15 Januari 2026 di salah satu resto di Kabupaten Agam dalam rangka perkenalan dirinya sebagai Kakanim Kelas 1 non-TPI Agam nan baru. Kizlar Asad menyebut dirinya bukan sosok nan baru di dunia keimigrasian Sumatera Barat dan sebelumnya dirinya pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sanggau Kalimantan Barat dan memiliki tingkat kerawanan keimigrasian yang lebih tinggi khususnya terkait WNA dan bekerja sebagai buruh di dua proyek strategis nasional PSN. Dibandingkan wilayah itu, kondisi di Kanim Agam dinilai tidak terlalu mencolok sehingga memungkinkan dirinya bekerja lebih tenang namun tetap waspada, dan dalam kesempatan itu Kizlar Asad menegaskan komitmennya untuk selalu terbuka kepada awak media sehingga kolaborasi dan koordinasi dapat terbangun secara baik terutama jika ditemukan persoalan keimigrasian di lapangan. Secara jumlah yang banyak juga tidak ada, hampir tidak ada. Kalaupun ada hanya beberapa, tidak sampai 10 jari lah, 5 orang, segala macam. Itu pun di sektor-sektor yang aman menurut kami. Apa itu di sawit, gitu kan? Ataupun nanti penyatuan keluarga, yang mengumpulkan palawija kita, Pak, yang orang India itu. Pikir tantangan untuk itu pelanggaran keimigrasian baik yang dilakukan WNI dan WNA kalau di Agam ini relatif kecil, aman. Jadi kami juga bertugas agak relatif tenang ini. Dan memang teman-teman kan juga sudah kuat di lapangan kan. Kami juga akan memperbaiki layanan terkait target-target itu. Pada prinsipnya open, Pak, kami. Makanya saya berani mengundang nih teman-teman nih karena saya juga ada open. Apa yang kira-kira disampaikan? Kami mengakui keterbatasan personil, keterbatasan sumber daya, ya kan. Mungkin dari teman-teman nanti dapat info di Pasaman Barat misalnya ada apa, silakan Pak, nanti kita masing-masing punya tusinya masing-masing. Memang sebagai antisipasi kita boleh saja melihat bahwa ini semacam terjadi gangguan atau sudah ada komplain dari orang lain. Nanti silakan saja teman-teman menanyakan terkait identitas, tapi kan itu lagi, kan kita ada basic keilmuan. Mungkin bisa nanyain paspornya mana, tapi basic keilmuan kan beda-beda. Teman-teman dapat info awal, sampaikan ke kami, mereka punya ini ABC Pak, tapi nanti untuk melihat keabsahan atau kebenaran dokumen ini dan izin tinggal itu silakan nanti kita akan lakukan. Itulah kita partner di sini kan, kolaborasi, koordinasi, hingga nanti di lapangan kita kompak terlihat. Selain itu, Kizlar juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dake akan dilakukan perubahan status unit kerja keimigrasian UKK Pasaman menjadi Kantor Imigrasi Pasaman sesuai mandat Kakanwil Imigrasi Sumatera Barat sekaligus pembentukan UKK Imigrasi di Pasaman Barat sebagai pengganti UKK Pasaman. Sebagai langkah itu merupakan tindak lanjut atas permintaan Ketua Komisi 3 Balik DPR RI Willy Aditya dan juga bagian dari upaya peningkatan pelayanan publik dan pencapaian target wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM. Joni Marbeta mengabat untuk Berita Minang pada siang hari ko. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Agam mencatat sebanyak 1.406 unit usaha mikro kecil menengah terdampak banjir hidrometeorologi melanda daerah itu pada akhir November 2025.
Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Agam, Endri Melson mengatakan ke 1.406 pelaku MKM tersebar di Kecamatan Palembayan, Palupuah, Matur, Malala, Tanjung Raya, Tanjung Mutiara, Ampek Nagari, dan lainnya. Endri Melson menambahkan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Agam melakukan penginputan data dalam rangka penyusunan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Sebagai tindak lanjut atas dampak bencana hidrometeorologi, banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah wilayah Agam. Badan Kontak Majelis Taklim Kota Padang Panjang gelar pengajian bulanan yang diikuti sekitar 300 jemaah dari berbagai majelis taklim. Informasi selanjutnya disampaikan Nofri. Hidup seratu beragam persoalan, solat harus tetap menjadi fondasi utama kehidupan seorang muslim. Solat bukan sekedar kewajiban, tetapi ibadah dan menghadirkan ketenangan, membentuk disiplin, serta mendatangkan keberkahan dalam hidup. Pesan tersebut disampaikan Ustadz Yasmansah saat pengajian bulanan Badan Kontak Majelis Taklim BKMT Kota Padang Panjang dan digelar di Masjid Nur Furqan, Kelurahan Tanah Palambik, Minggu 11 Januari 2026 lalu. Di hadapan sekitar 300 jemaah dari berbagai majelis taklim, Ustadz Yasmansah mengangkat tema sukses hidup melalui sholat. Dirinya menegaskan, sholat memiliki peran strategis dalam membantu pribadi dan disiplin sekaligus menentukan kualitas kehidupan seseorang. Melalui peristiwa Isra Miraj, menurutnya terdapat pesan penting agar seorang muslim membiasakan diri melangkah dari rumah ke masjid, serta menjadikan sholat sebagai prioritas utama dalam kehidupan. Tema kita hari ini adalah sukses melalui sholat. Sukses hidup melalui sholat. Hiaslah rumah tangga dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Jadi ternyata sholat adalah untuk menghiasi rumah tangga. Ustadz Yasmansah juga menekankan sholat berperan besar dalam membangun keluarga sakinah. Banyak persoalan rumah tangga, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, serta perceraian, menurutnya bermula dari kelalaian menjaga sholat dan membaca Al-Quran. Selain itu, Ustadz Yasmansah mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak agar menjaga sholat sejak usia dini, disertai keteladanan nyata dari orang tua itu sendiri. Nofri melaporkan. Sekian berita daerah untuk siang hari ko. Berita daerah selanjutnya dapat Nusana dengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat siang. Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.